di sini perkenalkan, nama saya Yanti. Nah, sekarang saya akan memandu kalian untuk belajar statistika. Statistika ini adalah salah satu cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data. Oke, bisa kebayang ya, statistik dan statistika itu sebenarnya berbeda. Kalau statistika adalah ilmunya, kalau statistik adalah datanya. Nah, sekarang statistik itu adalah data hasil pengumpulan dan pengolahan. Oke. Nah, dari statistika di sini kita pernah kenal istilah populasi. Populasi itu adalah semua objek yang harus kita teliti. Oke, semua objek yang harus kita teliti. Sedangkan sampel adalah kita mengambil salah satu bagian dari populasi, salah satu bagian dari semua objek untuk diteliti yang benar-benar kita teliti. Dalam hal ini berarti diteliti seperti apa data-data dari populasinya. Jadi sebenarnya pengambilan sampel ini nggak bisa sembarangan, teman-teman. Jadi ada teknik sampling tersendiri yang mungkin nanti akan teman-teman pelajari lebih lanjut. Oke. Nah, statistika ini kita akan berbicara tentang pengumpulan, penyajian, dan pengolahan. Nah, sekarang kita bicara dulu tentang penyajian data. Penyajian data itu bisa macam-macam. Nah, yang pertama, saya perkenalkan dengan piktogram. Piktogram adalah penyajian data dalam bentuk gambar, lambang, atau simbol. Nah, contohnya misalkan saya punya sebuah data dari pembangunan rumah di tahun 2010 sampai tahun 2013. Nah, oke. Nah, di sini di tahun 2010 banyaknya rumah yang dibangun dengan keterangan kalau rumahnya bentuknya kayak gitu ya, itu artinya 100 rumah. Kalau bentuknya cuma segitiga doang, itu berarti 50 rumah. Nah, jadi dari sini kita bisa tahu di tahun 2010 di sini ada berapa rumah yang dibangun, di 2011 ada berapa, 2012 dan 2013 ada berapa. Nah, kurangannya dari piktogram ini adalah data ini harus bulat di 100 atau 50. Jadi untuk agar datanya lebih rapi, jadi penyajian ini mungkin lebih bagus ya, lebih pakai gambar, bisa pakai gambar. Tapi kekurangannya adalah gambarnya bisa macam-macam. Jadi tergantung kalau ini artinya 100, yang satunya artinya 50. Jadi yang artinya 25 yang kayak gimana? Berarti nggak ada. Jadi harus kelipatan 50 kayak gitu. Nah, nanti kita pelajari lagi berbagai macam penyajian data yang bisa teman-teman pelajari. Nah, selanjutnya penyajian datanya kita sajikan dalam diagram. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kalau diagram batang itu, penyajian datanya itu bentuknya batang dengan panjangnya sama. Jadi besarnya tuh sama, hanya ketinggiannya yang menunjukkan datanya ada berapa. Jadi misalkan di banyak rumah yang dibangun pada tahun 2010 ada 700. 2011 ada sekian dan seterusnya. Sedangkan untuk diagram garis itu bentuknya adalah titik. Jadi titik di nilainya terus dihubungkan dengan tahun-tahun berikutnya. Jadi di diagram garis ini kita juga bisa tahu gradien kenaikan datanya setiap tahun. Oke. Dan untuk diagram lingkaran ini kita buat derajatnya dari misal tahun 2010 ada 700 dari total pembangunan yaitu 2200 dikalikan dengan sudut putar lingkaran 360, jadinya proporsi untuk tahun 2010 di lingkarannya adalah 114,54. Jadi dari sini kita lihat dari gambar lingkaran bisa kita lihat pai yang terbesar itu yang tahun berapa dan yang terkecil dari tahun berapa kayak gitu. Oke, berikutnya ada diagram batang daun. Diagram batang daun ini, misal saya kasih contoh untuk penyajian data tunggal, ada 20 nilai ujian siswa. Datanya tersaji sebagai berikut. Nah, kita akan membuat diagram batang daunnya. Nah, yang namanya batang daun kita pisahkan ya, ada batangnya dan daunnya. Jadi, kalau misalkan dia punya 2 digit, kayak data kita memisahkan digit pertama dan digit kedua. Misalkan, digitnya terdiri, digit pertama paling kecil itu ada 4, dan digit paling besar itu ada 9. Nah, sekarang yang digitnya 4 itu siapa aja? Ini 48, 45, udah ya, 2. Berarti ada 48 dan 45. Berarti di daunnya ada 5 dan 8. Kayak gitu. Jadi yang kita tulis adalah digit keduanya.
Sekarang yang kelima. Yang 5 ada 53. Lalu ada 53 lagi. Ada 50. Udah. Oke, berarti ada 50, 53, dan 53. Berarti daunnya 0, 3, 3. Oke. Nah, kemudian ada lagi 6. 6 itu di sini saya punya 60. 60. Ada 61. Oke, sambil ditulis ya. 60-nya ada 3. 61-nya ada 2. Yang ini dan ini. Mana lagi? 65. Berarti di sini 5. Oke, udah ya, nggak ada lagi. Sekarang yang 7. 7 itu di sini ada 72, 75, 75, 78, 78. 72, 75, 75, 78, 78. Gitu kan? Nah, sekarang yang 8. 8 ada 84 sama 83. 83 dan 84. Dan yang terakhir ada 97. 7. Oke. Nah, paham ya untuk penyajian batang daun, diagram batang daun. Nah, sekarang tabel nilai ini dari diagram batang daun nanti kita buat untuk tabel distribusi. Tabel distribusinya seperti apa? Oke. Kita cari tahu masing-masing nilainya. Jadi kalau 45 nilainya ada 1. Nilai 48 1. 50-nya 1. 53-nya ada 2. 60-nya ada 3. 61-nya ada 2. 65-nya ada 1. 72-nya ada 1. 75-nya 2. 78-nya 2. 83-nya 1. 84-nya 1. Oh, sebenarnya ini kurang 97 ya. 97-nya 1. Oke. Nah, jadi perbedaan diagram batang daun dan tabel distribusi, untuk tabel distribusi kita tahu frekuensi masing-masing nilainya itu berapa. Sedangkan untuk diagram batang daun kita dapat mengetahui, sebenarnya frekuensi juga dapat diketahui tapi dari digit-digit awalnya. Nah, berikutnya nanti kita bahas tabel distribusi frekuensi dan histogram dan ogive. Nah, selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Untuk mencari tabel distribusi frekuensi, kita masing-masing harus tahu jangkauan. Jangkauan itu adalah nilai maksimum data dikurang dengan nilai minimum data. Banyak kelas, yaitu cara mencarinya, banyak kelas yang idealnya ya, 1 tambah 3,3 log n. Dengan n itu adalah banyaknya data, ada berapa. Nah, kemudian kita tentukan panjang kelasnya. Panjang kelas itu didapat dari jangkauan dibagi dengan banyak kelas. Oke, sebagai contoh, saya punya tabel distribusi frekuensi dengan banyak kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas dan panjang kelasnya adalah 54 dikurang 45. Ini panjang kelas. Nah, jadi teman-teman 45, 54, 63, 6, 72, 81, dan 90 ini adalah batas bawah. Sedangkan yang ini adalah batas atas. Nah, ada lagi istilah adalah tepi bawah dan tepi atas. Kalau tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Oke, kalau tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Nah, berikutnya ada histogram dan poligon. Apa sih bedanya histogram dengan poligon? Histogram ini kita mencari grafik dari distribusi frekuensi. Jadi pada contoh itu kan ada batas bawahnya 45.
Nah, kita cari tepi bawahnya masing-masing. Tepi bawah 45, 53, 62, dan seterusnya. Nah, kemudian ketinggiannya itu yang menentukan adalah frekuensinya. Jadi, pada batang pertama itu frekuensinya 5, 5, 1, 6, dan seterusnya. Nah, jadi yang kotak-kotak ini namanya histogram. Gitu ya. Dan yang hijau itu namanya poligon. Poligon itu dia yang menghubungkan titik tengah masing-masing histogram. Jadi titik tengah masing-masing kelas yang kemudian dihubungkan menjadi grafik itu namanya poligon. Nah, berikutnya ada OGIF. OGIF itu adalah kita mencari grafik frekuensi kumulatif. Jadi kalau tadi di tabel distribusi frekuensi kita tahu masing-masing frekuensi masing-masing kelasnya, nah frekuensi tersebut dijumlahkan dari yang paling rendah, 0, dari nggak ada apapun, hingga yang paling banyak. Jadi, OGIF itu jenisnya ada OGIF naik dan OGIF turun. Oke, untuk OGIF naik dulu, di sini saya mulainya dari 0. Data terkecil, batas tepi bawah pertama, itu ada 44,5. Jadi, kita mulai grafiknya dari 0. Kemudian, frekuensi kumulatifnya naik seperti naiknya frekuensi biasa. Nah, jadi di sini frekuensinya adalah penjumlahan dari frekuensi-frekuensi di kelasnya. Nah, makanya di OGIF naik, dia akan terus naik sampai di banyak datanya ada berapa. Kebalikannya itu namanya OGIF turun. Nah, OGIF turun ini kita mulai dari 20. Jadi turunnya ini 5, ini 5, ini 4, ini 4. Ini 1. Nah, jadi kayak gitu. Jadi turunnya ngikutin. Nah, jadi sekarang yang biru ini namanya OGIF naik. Dan yang hijau itu OGIF turun. Nah, jadi itu tadi macam-macam penyajian data. Nah, sekarang saya punya sebaran data tunggal. Jadi, saya mau menghitung ukuran pemusatan datanya. Untuk data tunggal, biasanya yang dicari adalah rata-rata, median, modus, dan kuartil. Nah, untuk rata-rata, itu sebelum di SMP udah pernah diajarkan ya, untuk menghitung rata-rata data tunggal, itu kita tinggal menjumlahkan semua datanya dibagi dengan banyaknya data. Dalam hal ini, saya notasikan rata-rata itu adalah X bar. X bar itu sama dengan jumlah sigma I, sigma XI dibagi N. Semua jumlah data ke I dibagi dengan banyaknya data. Kayak gitu. Itu untuk menghitung rata-ratanya. Nah, untuk median adalah nilai tengahnya. Nilai tengah dari data terurut. Jadi, pastikan datanya terurut dulu baru bisa dicari mediannya. Oke. Kemudian ada modus. Modus itu nilai yang paling banyak muncul. Dan kuartil itu nilai per 4 bagian. Jadi, datanya dibagi 4, nilai-nilai yang membatasi 4 bagian data itu namanya kuartil. Nah, berikutnya kita bahas tentang ukuran penyebaran data tunggal. Nah, di sini ada 8 rumusan ya, yang mungkin bisa teman-teman ingat. Yang pertama, ada jangkauan atau nama lainnya range. Range itu nilai maksimum data terbesar dikurang dengan nilai terkecil. Nah, berikutnya ada jangkauan antar kuartil. Sama seperti jangkauan pada biasa, kalau jangkauan biasa itu adalah nilainya. Kalau jangkauan antar kuartil berarti kuartilnya yang kita kurangkan, yaitu kuartil atas dikurang kuartil bawah, Q3 dikurang Q1. Nah, yang ketiga ada jangkauan semi antar kuartil. Jangkauan semi antar kuartil ini adalah setengah dari hamparannya. Hamparannya itu yaitu jangkauan antar kuartil tadi ya. Jadi Q3 dikurang Q1 dibagi 2. Sedangkan di sini ada rataan kuartil. Rataan kuartil cukup dengan Q1 ditambah Q3 dibagi 2. Oke? Nah, selanjutnya ada rataan 3. Rataan 3 itu rumusnya Q1 ditambah 2 kali Q2 ditambah Q3 dibagi 4. Oke? Jadi rataan 3 ini untuk menghitung 3 jenis nilai kuartilnya. Nah, kemudian ada simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata ini adalah sigma penjumlahan dari selisih setiap data dengan rata-ratanya. Ya, selisih setiap data dengan rata-ratanya dimutlakkan dibagi dengan banyaknya data. Oke. Kemudian ada variansi. Variansi nama lainnya ragam.
Nah, variansi ini biasanya disimbolkan dengan X kuadrat. Rumusnya itu adalah sigma XI nilai data dikurang rata-rata. Jadi hampir sama seperti simpangan rata-rata, namun variansi ini kita kuadratkan. Nah, jadi setiap nilai data yang dikurangkan dengan rata-ratanya kita kuadratkan lalu dibagi dengan banyaknya data. Itu namanya variansi. Dan yang terakhir adalah simpangan baku, atau nama lainnya bisa disebut juga standar deviasi. Nah, standar deviasi itu adalah akar dari variansi. Jadi, teman-teman untuk menghitung simpangan baku dulu, untuk menghitung simpangan baku harus menghitung variansi dulu. Oke? Karena kalau langsung diakarkan itu nggak bisa. Sip? Nah, untuk sekarang kita udah bahas data tunggal ya. Nah, berikutnya kita akan bahas penyajian data kelompok. Persebaran data kelompok itu yang seperti apa? Ukuran pemusatan data kelompok itu seperti apa? Nanti sambil lihat contohnya. Oke? Nah, di sini kita akan mencari ukuran pemusatan untuk data kelompok. Oke, nah data kelompok itu kan terdiri dari kelas, ada interval. Nah, ada frekuensi juga. Yang pertama, kita cari rata-ratanya. Rumusan rata-rata data kelompok itu adalah X bar sama dengan sigma FIXI per sigma FI. XI itu adalah nilai tengah dari setiap interval. Jadi kita cari tahu dulu XI-nya itu ada siapa aja. Nah, nilai tengah dari 2 sampai 6 itu ada 4, 9, 14, 19, dan 24 dari masing-masing kelas. Nah, kemudian kita kalikan dengan masing-masing frekuensinya. 6 kali 4, 24, 8 kali 9, dan seterusnya. Kita jumlahkan, karena kita sigma ya. 6, dapatlah 621. Kemudian frekuensinya juga dijumlahkan, ada 44. Jadi, untuk menghitung nilai rata-ratanya, itu adalah 621 dibagi 44. Hasilnya 14,11. Oke, berikutnya kita cari tahu median. Median itu adalah nilai tengah dari data. Nah, karena ini adalah data kelompok, kita nggak bisa memastikan nilai tengahnya itu ada di mana. Yang jelas, kita harus tahu jumlah semua datanya ada berapa. Nah, dalam hal ini jumlah frekuensinya ada 44 ya. Berarti nilai tengahnya ada di daerah, ini 6 tambah 8, 14. 14 tambah 18 ada 32. Nah, berarti nilai tengahnya pasti ada di kelas ke-3. Nah, nilai tengahnya ada di kelas ke-3. Untuk mencari nilainya menggunakan rumus tepi bawah ditambah P panjang kelas dikalikan dengan setengah dari banyaknya data karena median dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi yang memuat kelas median. Oke, kita hitung. Tepi bawah dari kelas ke-3. Kelas ke-3 itu 12 sampai 16, berarti tepi bawahnya adalah 11,5. Dikali P. P-nya itu adalah interval. Interval bisa kita cari dari 2 dikurang 7. Itu 5. Nah, setengah N. N-nya 44. Frekuensi kumulatifnya adalah berarti jumlah frekuensi sebelum frekuensi mediannya. Berarti 8 ditambah 6. 14. Dibagi dengan frekuensi mediannya yaitu 18. Oke, semua datanya udah kita dapat, tinggal dihitung 11,5 ditambah 5 dikali sekian, hasilnya 13,72. Nah, berikutnya nanti kita cari modus, kuartil, persentil, dan desil. Nah, selanjutnya kita akan mencari modus, kuartil, desil, dan persentil dari data kelompok. Oke, yang pertama kita cari modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul, nilai yang paling banyak muncul dalam suatu data. Nah, rumusan modus untuk data kelompok adalah tepi bawah ditambah P panjang kelas dikali D1 per D1 plus D2. Nah, modus ini adalah nilai yang paling sering muncul. Berarti di data kita adalah nilai yang mempunyai frekuensi yang paling besar, yaitu dia yang ada di kelas ke-3. Oke. Nah, di kelas ke-3 ini, di sini kita punya berarti tepi bawahnya 11,5 ya. 12 dikurangi 0,5, tepi bawahnya 11,5. Panjang kelasnya 5 dikali D1. D1 itu adalah selisih frekuensi modus dengan frekuensi sebelumnya. Berarti di sini D1, yang di bawahnya itu D2.
Nah, jadi D1-nya 10, D2-nya 18 kurang 3, 15. Nah, jadi untuk menghitung modusnya, 5 kali 10, 50 dibagi 25, berarti modusnya adalah 13,5. Nah, berikutnya kita akan cari kuartil. Kuartil itu ada kuartil 1, 2, dan 3. Kuartil 2 itu adalah median yang udah kita cari sebelumnya. Dan kuartil 1, di sini rumusan kuartilnya adalah QI itu sama dengan TB, tepi bawah, ditambah panjang kelasnya, dikalikan 1/4 dari jumlah datanya. Nah, karena kuartil itu 1/4 data ya, jadi dikurang frekuensi kumulatifnya dibagi FQI. Nah, rumusannya sama seperti desil dan persentil, hanya perbedaannya cuma di sini. Kalau kuartil itu adalah 1/4 data, kalau desil itu adalah 1/10 data, dan persentil adalah 1/100 data. Cara menghitungnya sama. Di sini saya kasih contoh untuk menghitung Q1, yaitu kuartil bawah. Kuartil bawah itu kan berarti 1/4 kali N-nya ada berapa? Nah, N-nya itu 1/4 N, N-nya 44, berarti 1/4 kali 44. Sama dengan per 8 dikurang 6. Nah, tepi bawahnya 1/4 kurang dikali 44 itu 11, berarti dia ada di kelas yang kedua. Di sini ada Q1. Nah, tepi bawahnya jadinya 6,5. Ditambah 5 itu panjang kelasnya, 6 itu frekuensi kumulatifnya, 8 adalah F Q1. Nah, kemudian kita hitung, dapatlah 9,625. Nah, ini sebentar diralat sedikit. Ini I, ini I, ini I. Nah, jadi untuk menghitung Q3 berarti I-nya tinggal kita ganti dengan 3. Begitu juga dengan desil. I-nya tinggal kita ganti dengan desil keberapa yang akan kita cari. Misal kita mau mencari desil ketiga, berarti 3/10. Begitu juga dengan persentil. Nah, jadi cara menghitungnya sebenarnya sama aja dari kuartil, desil, dan persentil. Tapi yang harus diperhatikan adalah letak kelasnya itu ada di mana dulu untuk menentukan tepi bawahnya, frekuensi kumulatifnya, dan frekuensi desil atau persentilnya. Nah, sekian pembahasan